Saya nggak dukung Anies, saya dukung Jokowi, dukung Ahok waktu itu. Ya, jadi saya dukung ini lebih ke karena pertimbangan akal sehat ya. Dan di mata Surya nggak ada capres lain yang bisa melakukan itu? Enggak, walaupun mereka mampu bisa ya kalau mau. Saya percaya memang Anies Baswedan yang paling bisa melanjutkan perjuangan Jokowi. Bulan Juli lalu, teman saya ini bikin heboh karena mendukung kandidat calon presiden yang tidak akan didukung oleh partainya. Mengapa ia berani berseberangan dengan partai politiknya tersebut dan bahkan sekarang sudah mengundurkan diri dan menjadi tim ses dari calon presiden yang dijagokannya itu? Sur, apa kabar Sur? Sehat, Yasmin. Ya, jadi Surya, kita udah lama banget nggak ketemu ya Sur. Terakhir kita ketemu itu tahun 2015 loh. Pas 2015 Surya, Pak Surya ikut seleksi Capim KPK. Waktu itu kita seangkatan mendukung dan Surya ini adalah teman kuliah saya di Fakultas Hukum UI. Kita sama-sama kuliah dan udah lama nggak ketemu lagi ya Sur. Ya, lumayan. Ya, jadi kita kuliah, terus waktu Surya di LBH kita pernah ketemu waktu saya masih di media. Terus abis itu kita sama-sama meramaikan pencalonan Surya, tapi ya begitulah, bisa diceritain nggak Sur gimana tuh waktu itu sampai akhirnya fit and proper test dan nggak Itu lolos. kan ada 619 yang daftar, tes administratif turun jadi 150-an, dites lagi, dan tes pertama dari KPK itu kemudian turun lagi menjadi 48, turun lagi jadi 18, sisanya ada 8. Saya masuk ke 8 besar itu, yang kemudian digabung dengan hasil pansel sebelumnya. Kalau saya kan kelompoknya pansel Sri Kandi, 9 Sri Kandi. Perempuan semua ya? Ya, perempuan semua. Dan ditambah 2 jadi 10, fit and proper test di DPR dipilih 5. Gua nggak lolos yang di 5 itu, dari 10 ke 5. Gue sempat lihat tuh kita semua pas panselnya, salah satunya dosen kita waktu kuliah. Ditanya, Bu Tuti. Anda, ya Bu Harkristuti Harkrisnowo, Anda lulus ke mata kuliah saya gitu, hukum pidana. Terus Untungnya lulus ya. Untung lulus, aduh. Oke, tapi ini kan intermezzo aja ya. Sur, waktu bulan Juli kemarin seperti yang tadi aku sampaikan, aduh kagok banget nih aku kita biasa berlugu ya kan Surya sebenarnya, jadi susah gitu loh. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Surya bulan Juli lalu tuh bikin geger gitu, bikin heboh. Karena seorang anggota Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Anda mendukung malah calon presiden yang justru kebijakannya selalu dianggap berseberangan, atau PSI selalu berseberangan dengan kebijakan Gubernur DKI di Jakarta. Itu momennya kapan pertama kali Surya ngomong seperti itu? Kalau yang publik ya itu, pada saat itu. Di acara itu, di acara nggak apa-apa kita sebut aja total politik. Total politik, dan diskusinya sebetulnya evaluasi pasca Wamen ya. Jadi ya saya cerita aja apa adanya yang kerja-kerja, terus rencana berikut segala macam. Nah, ditanya soal dukungan capres siapa, ya saya sebut apa yang ada di kepala saya, dan bikin kaget juga kan semua orang. Iya mungkin ya. Artinya waktu Surya menyatakan itu, sebenarnya ada kira-kira penggantian Surya itu jadi wamen, ada hubungannya nggak sih dengan dukungan ini? Maksudnya partai udah mencium atau melihat sinyalemen Surya akan mendukung Mas Anies, sehingga ya udah diganti aja jadi wamen. Seperti itu nggak? Walaupun itu hak prerogatif presiden, tapi kan bisa aja ada referensi dari partai kan? Ada rekomendasi dari partai, ya nggak? Iya, memang PSI minta diganti. Itu gitu? udah setahun sebelum saya reshuffle ya. Tapi memang ada komunikasi dengan Pak Jokowi supaya gantian. Oh, gantian. Istilahnya itu biar ada kader lain yang ngalamin, dan kan PSI partai baru ya. Sah aja. Kan prinsipnya yang namanya menteri atau wamen apalagi ya, itu kan jabatan politik. Kita menjabat karena presiden. Jadi bagi saya sah aja. Partai minta itu, presiden sepakat dengan pertimbangannya sendiri, ya udah. Dan dari awal, bahkan sebelum ada permintaan, saya selalu bilang saya ini tamu. Kan nggak mungkin selamanya seumur hidup. Kalau mereka ini untuk jadi dirjen, itu kan butuh puluhan tahun ya, untuk menjadi dirjen, kerja.
ini wamen ujuk-ujuk. Jadi saya belajar jadi wamen itu saat jadi wamen. Ya karena jabatan menteri dan jabatan wamen adalah jabatan politik kan. Persis. Jadi buat saya sendiri merasa sebagai tamu itu lebih fokus ke melayani ya, membantu proses teman-teman birokrasi ini untuk bekerja dengan lebih baik. Dan mereka ngerti, oh prioritas saya tuh soal pelayanan publik. Prioritas saya itu soal reforma agraria, penyelesaian konflik. Jadi ke arah sendiri tuh, pelan-pelan. Dan kalau model gua kan kerja nggak cuma ngomong, gua turun ke lapangannya, bareng-bareng diskusi. Jadi ada semacam persahabatan yang bahkan, ini yang menarik ya, setelah nggak jadi wamen pun, masih ada komunikasi itu. Ada yang sekadar curhat, ada yang cerita-cerita, dan semua temen. Dan ini levelnya dari mulai ATR. Ya, sampai sekarang. Jadi kalau main ke daerah, saya telepon kepala kantornya, kebetulan kenal, pernah interaksi, dengan senang hati mereka terima tuh. Tapi sebenarnya partai sendiri pada saat Surya menyampaikan itu secara terbuka di media bahwa keunggulan Mas Anies tuh ini loh gitu. Apa baru itu partai tahu atau sebelumnya sudah pernah sedikit-sedikit ada sinyalemen? Sepertinya baru tahu, tapi kalau teman-teman PSI memperhatikan bagaimana saya bekerja waktu jadi wamen ATR BPN itu, mestinya udah ada gambaran ya. Kan saya bekerja seluruh pemerintah daerah dibantu dan bertemu dengan para gubernur, bupati, wali kota. Itu lumayan sering, jadi dalam 2,5 tahun jadi wamen sudah datang ke 32 provinsi, terus ke berapa kabupaten itu? 132 kabupaten kalau saya hitung-hitung, dan itu artinya entah ketemu bupati, atau wakil gubernur, sekda atau asisten daerah dan seterusnya, dan semua bekerja untuk pekerjaan, jadi nggak ngomong politik. Benar-benar pure kerjaan, bagaimana kementerian bisa membantu pemerintah daerah. Dan saya cukup sering ketemu banyak gubernur gitu. Pak Anies sering banget, Ganjar juga sering, Ibu Khofifah sering juga, itu pokoknya yang di Jawa ini. Dan dari kunjungan-kunjungan itu yang ngelihat bagaimana mereka bekerja, bagaimana dia bekerja dengan kementerian. Kan ATR BPN itu vertikal ya, dari pusat. Dan secara objektif saya temukan ya memang Anies Baswedan menonjol dari sisi itu. Dan ketika ditanya langsung begitu jawabannya ya otomatis ya. Tidak direncanakan, dia yang menonjol. Tidak direncanakan untuk menjawab kayak gitu sebenarnya. Ya mungkin antara itu dan tidak sih ya. Tapi gitu. Kan di kepala sudah ada kepala. Enggak kan tidak datang tiba-tiba dukungan ke Anies itu. Ketika ditanya suruh milih, kita pilih cuma satu ya dalam Pilpres. Saya percaya memang Anies Baswedan yang paling bisa melanjutkan perjuangan Jokowi dari sisi yang sudah selesai ini dan harus dilanjutkan. Yang kedua, dia itu dari banyak kepala daerah ya yang dari awal sampai akhir bisa dibilang diserang terus, ada tekanan terus-menerus. Itu cuma 2 di Indonesia saya rasa. Pertama Jokowi, kedua Anies Baswedan. Dan relatif mereka survive gitu loh. Kemampuan pemimpin yang bisa menghadapi tekanan, ngurus Indonesia yang begini kompleks, jadi krusial. Dan saya melihat kualitas itu dipenuhi oleh Pak Anies ya. Enggak, tapi selama ini kan udah terlanjur ada stempel gitu ya. Kalau Mas Anies adalah antitesa Jokowi. Kalau Mas Ganjar adalah penerus Jokowi. Tapi di mata Surya ternyata enggak seperti itu. Saya kira enggak ya, kan ini presiden kan. Presiden itu bisa dibilang dia mungkin akan enggak, yang pertama tidak mungkin bersih sama sekali dari yang lama. Pasti ada sebagian dikerjakan kelanjutannya. Siapapun presiden terpilih nih setelah Jokowi pasti ada. Ada RPJMN, itu yang buat periode Jokowi yang harus dilaksanakan oleh presiden berikut siapapun. Yang kedua itu memang butuh kualitas tertentu ya. Presiden itu ya pertama-tama dia harus orang yang secara mental kuat. Jadi udah ditempa oleh pekerjaannya, oleh situasi, dan survive. Itu penting, survive. Artinya menyelesaikan masa kerja dia, rakyatnya cukup appreciate terhadap pekerjaan itu. Dan Anies Baswedan 83% kepuasan publik.
Jadi dibanding Pilgub kemarin berarti ada yang tidak memilih Anies kemudian merasa puas dengan pekerjaan ini, kan begitu membuktikan itu. Jadi saya kira termasuk Surya nggak di 2017 kan bukan ya, mendukung saya Anies kan? nggak dukung Anies, saya dukung Jokowi, dukung Ahok waktu itu. Dan Pak Anies juga tahu ya, jadi saya dukung ini lebih karena pertimbangan akal sehat ya. Kita kan bukan memilih manusia super, kita pilih yang tersedia. Dari calon-calon yang tersedia yang sudah muncul namanya itu, ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo. Kalau 3 saya suruh pilih, saya pilih Anies. Gitu. Dengan alasan ya secara objektif saya menemukan dalam pekerjaan dia, kapasitas pribadi dia, lalu juga kemampuan dia menghandle berbagai kepentingan di masyarakat. Kan kita perlu ada keberlanjutan. Tapi yang krusial dan saya kira ditawarkan oleh Pak Anies itu adalah bahwa dia juga punya inovasi-inovasi. DKI ini jadi saksi untuk inovasi. Sebelum kita nanti saya minta contoh-contoh yang Surya sampaikan itu, tapi akan selalu orang akan berpikir nih seperti ini. Surya diganti 15 Juni 2022. Sebulan kemudian Surya menyatakan mendukung Mas Anies. Orang akan dengan serta-merta berpikir, wah ini termasuk saya waktu itu sempat japri Surya kan, Sur, ini maksudnya kesannya apa baper atau gimana? Terus karena diganti saya mau mengarahkan dukungan ke orang yang berseberangan dengan PSI, tapi ternyata nggak seperti itu ya? Ya kalau bakal diganti itu ya sebagai pejabat politik kan anytime ya. Jadi dari awal saya di ATR BPN pun di dalam forum Rakernas, saya udah bilang, saya ini bertamu di sana. Saya bekerja membantu ibu bapak bekerja dengan baik, khususnya untuk melayani publik. Kan intinya kan pemerintah pelayanan publik kan. Jadi dari awal saya tahu risiko itu, kalau disebut risiko. Tapi intinya adalah bagaimana selagi menjabat memang bekerja. Nah ini harus dites ya. Surya Chandra bekerja nggak? Itu mesti tanya sama orang BPN sendiri, sama Pemda yang sempat berinteraksi dengan saya bekerja, kan pekerjaan banyak. Cuman kalau Wamen itu kan membantu menteri untuk melaksanakan program-program ya, dan mempercepat, mengakselerasi, mengkonsolidasikan dirjen, direktur, sampai ke level kalau BPN punya vertikal itu kantor pertanahan, kantor wilayah dan seterusnya. Jadi sebenarnya nggak benar ya kalau misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa ya ini karena protes atau karena apalah sehingga mengalihkan dukungan ke kandidat yang emang berseberangan dengan partai. Kalau orang boleh menilai masing-masing, yang penting kan saya nggak merasa begitu. Dan bisa dilihat kalau mau cari-cari kekuasaan mending dukung yang potensial namanya disebut-sebut dong. Entah Ganjar atau Prabowo yang masih kalau di kata survei begitu. Saya pilih yang justru underdog ya. Bagi saya bukan soal dia bisa menang atau potensial menang besar atau tidak saja dalam mendukung itu, tetapi memang kualitasnya. Jadi kita milih presiden, bukan milih sembarang orang. Ini orang yang kita kasih kekuasaan sedemikian besar untuk memimpin negara ini ke arah mana. Memberikan warna pada percaturan dunia Indonesia ini seperti apa. Jadi butuh kapasitas tertentu yang memang dibutuhkan untuk jadi seorang pemimpin, tapi juga kemampuan meyakinkan rakyatnya, karena rakyat kan harus diajak, tanpa dukungan rakyat nggak bisa siapapun presiden. Syaratnya memang ya harus ditempa. Orang ini ibarat besi itu udah keras gitu, tapi tidak kehilangan sisi-sisi manusiawinya, sisi-sisi keikhlasannya, bukan sekadar perebutan kekuasaannya. Dan rasanya sih ke situ ya yang saya Berarti kalau Surya tadi menyebut Mas Anies itu underdog, awalnya kan Mas Anies sepertinya tidak underdog, tapi sekarang kalau lihat hasil survei emang rata-rata kebanyakan masih di posisi nomor 3. Dulu waktu di Pilgub DKI juga nomor 3, tapi yang terjadi dia yang jadi gubernur tuh. Dalam politik apapun mungkin ya, dan kita kan bermain kemungkinan-kemungkinan. Tetapi lepas dari itu, dan bagi saya penting, cuma dengan Anies saya bisa bicara program ya.
Terus kita cari solusinya seperti apa. Yang lain kelihatannya enggak atau belum. Lebih membangun balik lagi ke Pilgub 2017, seolah-olah hidup kita masa lalu. 5 tahun bekerja ini nggak ada makna apa-apa. Kebijakan yang dibuat tidak bermakna penting dalam keputusan memilih siapa jadi presiden. Balik ke 2017 tuh maksudnya apa? Politik identitas yang dituduhkan dimainkan atau dimanfaatkan oleh Anies Baswedan kan. Nah dalam praktek nggak terjadi itu. Anies ketika memimpin Jakarta dia memimpin semua golongan. Saya ini kan minoritas ya, udah Katolik, Tionghoa, disabel lagi. Ini Yasmin tahu saya kalau jalan pincang dari dulu, nggak pernah berubah. Tapi kok rasanya nggak terasa ya, nggak ada itu di Jakarta. Dan malah kepeduliannya pada kelompok-kelompok agama minoritas, mulai yang non Muslim itu besar. Anies juga yang memberikan banyak IMB, izin mendirikan bangunan buat gereja-gereja, wihara, lalu juga pura. Itu yang lama mereka nantikan. Pak Anies dengan santainya, tanpa huru-hara begitu, relatif ya, tanpa kontroversi yang berlebihan, bisa. Malah dalam kasus-kasus diceritakan ada teman pendeta itu yang gerejanya dapat IMB baru, masyarakat sekitar yang tadinya nolak, oleh gubernur didatengin masyarakat itu, diajak ngomong, ayo selesai. Nah, kepedulian juga komitmen menjaga relasi antar golongan ini, melindungi secara sepatutnya, saya kira penting. Dan Indonesia ini sangat variabel, sangat besar ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan saya beruntung udah hampir ke semua daerah itu. Dan cukup sering saya ke Indonesia Timur malah selagi jadi wamen. Jadi saya punya perhatian khusus dan itu kelihatannya saya merasa memang figur Anies ya. Lepas dari hasilnya apapun nanti, saya yakin kalau dia diizinkan jadi presiden, dia akan melakukan itu dengan baik. Dia akan bekerja sepenuh hati dan ini soal pilihan dan soal kepercayaan relatif terhadap yang dibanding yang lain. Kan kita tidak, sekali lagi tidak milih manusia dewa atau dewa yang kita pilih, tapi yang dari pilihan yang ada yang terbaik. Itu yang saya rasa di dia ada. Contoh yang paling konkret nih kalau dari sisi pekerjaan, jadi ini testimoni ya, apa yang saya lakukan dan dilakukan oleh Pemprov DKI. Itu ada hibah 80 miliar dari Pemprov kepada Kanwil BPN Jakarta. Tujuannya apa? Sinkronisasi data pembangunan dari, kan BPN itu punya PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Pemetaan seluruh bidang tanah, maunya begitu. Nah, Jakarta ini sudah ada dan sudah berjalan. Petanya relatif sudah punya. Cuma ini data yang dimiliki oleh Kementerian ATR BPN, kantor wilayah. Ini disinkronisasi dengan data-data pembangunan dari berbagai dinas yang ada di Pemprov. Itu pertama kali se-Indonesia itu di Jakarta. 80 miliar itu diberikan untuk membuat program sistem yang mengkombinasikan ini. Ke depan di DKI itu bisa misalnya kita pengen usaha modalnya 1 miliar, usahanya katakan apa ya, salon, itu by name by address, lokasinya di mana, tata ruangnya cocok apa enggak, berapa harganya kalau mau beli atau mau sewa, itu dapat dalam satu aplikasi yang disiapkan. Itu langka ya terus terang, karena bagi BPN ini sumber duitnya sendiri, ngurusin data pertanahan. Bagi dinas-dinas barangkali juga sumber dia sendiri, pendapatan dia tuh, PAD ada di situ. Nah ketika disinkronisasi, ini kan memudahkan, juga mengurangi pendapatan masing-masing silo itu. Nah bagi saya itu terobosan penting. Tapi ini baru Jakarta, dan itu digabung di jakarta.go.id. Kalau kita bisa buat indonesia.go.id yang prinsipnya sama, itu menjawab banyak sekali masalah pelayanan publik yang saya sewaktu jadi wamen jadi ngerti. Gitu. Pemerintah ini bukan niatnya juga kadang-kadang nggak selalu niatnya buruk. Tapi kenapa pelayanan publik masih masalah terbesar bagi masyarakat Indonesia? Karena masing-masing bekerja sendiri-sendiri aja. Dan ini nggak saling ngobrol, nggak sinkron. Dan ini harus diterobos ya. Sebagian Pemda berinisiatif, DKI itu salah satu pelopor, tetapi ini perlu di scale up ya, se-Indonesia. Nah ini
saya kok merasa memang dia udah buktikan itu. Dia lakukan, dia komit di situ. Bahkan saya dengar, saya nggak hadir ya, cuma cerita dari teman BPN. Dia kumpulin seluruh dinas dan bilang inilah perahu yang kita bangun, inilah arah tujuan kita, yang nggak siap silakan turun. Itu ada, dan itu harus pernyataan dari pemimpin tertinggi. Itu kapan disampaikan oleh Mas Anies? Waktu mulai rame-rame kerjasama ATR BPN dengan Pemprov di DKI. Dan ini dilanjutin bahkan oleh Pak Heru sekarang. Karena itu nggak ada yang bisa nolak, itu penting, itu perlu. Bahkan belum berhasil aja nih, data-data itu udah bisa proyeksi fiskal pendapatan. Jadi Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Pajak itu mulai komunikasi. Dan di mata Surya nggak ada capres lain yang bisa melakukan itu? Enggak, walaupun mereka mampu bisa ya kalau mau, tapi kan barangkali soal kreativitas, soal kemampuan memahami hal yang rumit, menerjemahkan dalam kebijakan yang simpel, karena kan birokrasi ini sebenarnya pelaksana kan. Itu perlu arahan yang jelas, yang paham. Terus kalau ada masalah, pimpinannya nggak lari, dia bareng-bareng beresin. Nah, modelnya kepemimpinan Anies kan begitu ya, dia kolaboratif istilahnya. Dan itu memang yang saya perhatikan, itu yang terjadi kalau di DKI. Dan kepedulian dia pada hal-hal yang memang pelayanan publik besar. Ditambah DKI itu APBD-nya aja bisa sampai 80 triliun. Anggaran di Kementerian Antara BPN 8,5 T. Yes. Jadi kalau pemimpin DKI itu bisa sama dengan memimpin 10 kementerian. Yeah. Kalau dia berhasil di DKI, jadi presiden itu dia punya bayangan kerja seperti apa. Bandingkan aja dengan para capres yang lain. Ada nggak kemampuan atau kesempatan bisa bekerja seperti itu? Dan ya mungkin karena posisinya belum di posisi seperti itu, sehingga mereka tidak bisa membuktikan kan, Sur? Ya bisa begitu, tapi kan track record ini nggak bisa bohong ya. Kita kalau di rekrutmen ya, kita mau ngerekrut orang, past behavior predicts future behavior. Jadi bagi saya ketika berkuasa, ketika punya otoritas, seperti apa dia bekerja, itu akan menunjukkan bagaimana dia akan bekerja kalau dalam posisi yang lebih tinggi. Itu dalam rekrutmen yang biasa begitu. Apalagi ini presiden ya, artinya penting memahami track record, bagaimana dia bekerja, kemampuan manajerial, kemampuan kepemimpinan, menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik, membuat situasi kondusif, itu penting. Dan semua itu rasanya ada di situ. Dia bukan bukan Superman ya Pak Anies ini. Dia akan butuh tim yang kuat, orang yang dedikasi. Dan Surya udah bagian dari tim sesnya sekarang. Dan cocok banget emang sebagai seorang tim ses, PR-nya udah menyampaikan. Ya, saya ngomong apa adanya sih. Ya, awalnya apa adanya, tapi akhirnya menjadi tim ses. Saya pikir PSI itu partai yang rasional. Cuma ya nggak tahu ya, mungkin strategi politik ya. Dan buat saya udah nggak cocok. Saya mendukung Pak Anies ikhlas, nggak ada beban. Boleh dipakai, boleh enggak. Kalaupun dia kepilih, nggak harus juga saya jadi pejabat. Sekarang kan yang dimainkan sentimen itu, ketakutan yang dibangun. Bagi saya penting. Kalau enggak, ya kita nggak punya calon presiden, yang punya penerusnya Jokowi.